Apa itu diuretik? Diuretik adalah obat yang meningkatkan laju aliran urin. Diuretik bekerja menurunkan reabsorpsi. Untuk diuretik adalah obat kimia. Contoh obat kimianya yaitu furosemid. Furosemid adalah obat yang mencegah terjadinya luka pada tubuh. Furosemid memiliki efek samping yaitu muntah, mual, dan diare. Contoh bahan alam yang digunakan sebagai obat herbal yaitu teh hijau. Penggolongan obat diuretik. Adapun penggolongan obat dari diuretik yaitu yang pertama itu golongan penghambat karbonat anhidrase. Contoh obatnya itu acetazolamid, diklorofenamid, dan metazolamid. Obat ini bekerja dengan menghambat pemecahan asam karbonat sehingga terjadi penumpukan asam karbonat yang menyebabkan pH darah menjadi turun. Golongan yang kedua yaitu golongan diuretik osmotik. Contohnya obatnya yaitu mannitol, urea, gliserin, dan isosorbit. Golongan diuretik osmotik bekerja dengan cara meningkatkan jumlah cairan yang akan dikeluarkan oleh ginjal sekaligus menghambat penyerapan cairan kembali oleh ginjal. Tiga yaitu golongan diuretik loop. Contoh obatnya ada furosemid, torsemid, asam etakrimat, dan bumetanid. Diuretik loop itu bekerja dengan menurunkan penyerapan kalium, klorida, dan natrium pada loop atau lengkung Henle di dalam ginjal. Hal ini akan meningkatkan jumlah air dan garam yang dikeluarkan melalui urin. Golongan keempat yaitu golongan tiasid. Contoh obatnya itu hidroklorotiasid, klorotiasin, klortidon, dan indapamid. Tiasid itu bekerja dengan mengurangi penyerapan natrium atau klorida pada distal tubulus ginjal sehingga meningkatkan produksi urin. Golongan kelima yaitu golongan diuretik hemat kalium. Contoh obatnya yaitu amyloretin, eplerenon, spironolactone, dan triamteren. Diuretik hemat kalium bekerja dengan meningkatkan volume cairan dan natrium di dalam urin dengan tetap mempertahankan kadar kalium di dalam tubuh. Metode kerja dalam praktikum diuretik. Adapun cara pembuatan suspensi furosemid dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan. Kemudian, tablet furosemid digerus hingga homogen, lalu dilarutkan dengan 100 ml aquades, bagi menjadi 50 ml, dan kemudian cukupkan volumenya dengan larutan NaCMC 1% hingga mencapai 100 ml. Setelah itu, aduk hingga homogen dan membentuk suspensi furosemid. Pertama-tama itu, sebelum kita melakukan perebusan, yang terlebih dahulu kita timbang teh yang kita butuhkan. Di sini kita membutuhkan 50 gram daun teh. Kemudian reskan atau campurkan dengan air sebanyak 100 ml dan tunggu sampai mendidih. Kemudian saring dan pisahkan teh dan ampasnya. Kemudian pembuatan NaCMC itu yang pertama disiapkan NaCMC 1 gram, lalu dimasukkan 100 ml air panas, lalu diaduk hingga homogen dan diamkan selama 15 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia dan ditambahkan air sampai volumenya 100 ml dan diaduk hingga homogen. Penyiapan hewan coba: 1. Siapkan 9 mencit. 2. Timbang masing-masing mencit dengan bebek standar 20 gram dan maksimal 30 gram. 3. Pisahkan masing-masing mencit menjadi 3 bagian di mana masing-masing bagian terdapat 3 mencit. Terakhir, tandai masing-masing kelompok di mana kelompok 1 terdapat kontrol positif, kelompok 2 kontrol negatif, dan kelompok 3 herbal. Cara kerja selanjutnya yaitu perlakuan terhadap hewan uji coba dengan menggunakan 9 mencit di mana telah dibagi menjadi 3 kelompok. Hal pertama yang dilakukan yaitu dilakukan perhitungan dosis dan dikonversi dari dosis manusia ke hewan yaitu mencit, di mana untuk obat furosemid memiliki rumus dosis furosemid dikali faktor konversi dikali berat badan mencit dibagi dengan berat badan standar. Lalu hasilnya ini dibagi dengan hasil perhitungan dosis obat furosemid yang dilarutkan dengan 100 ml aquades. Kemudian untuk NaCMC memiliki rumus berat badan mencit dibagi dengan berat badan standar dikali 1 ml, dan untuk infusa memiliki rumus 200 ml dikali faktor konveksi dikali berat badan mencit dibagi dengan berat badan standar. Setelah dilakukan perhitungan dosis, maka diberi perlakuan terhadap hewan uji coba yaitu mencit secara peroral dengan bantuan kanula sesuai dengan hasil perhitungan dosis yang telah dilakukan sebelumnya, di mana kelompok 1 diberi NaCMC 1%, kelompok 2 diberi infusa dengan rebusan daun teh hijau 50%, dan kelompok 3 diberi obat furosemid.
Setelah dilakukan perlakuan terhadap mencit ini, kemudian mencit ini ditempatkan di wadah yang telah disiapkan dan pada menit ke-15, 30, 45, dan 60 diamati jumlah urin yang dikeluarkan. Kemudian dicatat hasil pengamatan terhadap mencit tersebut. Hasil yang diperoleh dari pemberian suspensi furosemid. Selanjutnya, kontrol positif atau furosemid pada mencit pertama dengan berat badan 28 gram yang diberikan 0,3 mili, mencit kedua dengan berat badan 24 gram yang diberikan 0,3 mili, mencit ketiga dengan berat badan 25 gram yang diberikan 0,3 mili, baik menit ke-15, 30, 45, dan 60 tidak ada urin yang dikeluarkan. Ini disebabkan karena kesalahan dalam perlakuan dan salah satu faktornya yaitu tidak memasakkan mencit yang diberikan perlakuan, di mana seharusnya mencit yang diberikan furosemid secara peroral memberikan efek diuresis yang lebih besar karena furosemid merupakan diuretik yang efek utamanya pada pars ascendens Hansa Henle, di mana obat bekerja di salah satu bagian nefron. Ini memiliki efektivitas yang tertinggi dalam memobilisasi NAPS dari tubuh sehingga merupakan diuretik yang paling efektif dalam meningkatkan volume urin. Hasil pemberian infusa dan teh hijau 50%. Sedangkan pada infusa herbal atau rebusan daun teh hijau diperoleh hasil bahwa pada mencit pertama dengan berat badan 22 gram diberikan 0,572 mili rebusan daun teh hijau, memiliki tetes urin pada menit ke-15 4 tetes, menit ke-30 5 tetes, menit ke-45 3 tetes, dan menit ke-60 1 tetes, sehingga total tetes urin adalah 13 tetes. Pada mencit kedua dengan berat badan 26 gram diberikan 0,676 mili rebusan daun teh hijau, memiliki tetes urin pada menit ke-15 4 tetes, menit ke-30 2 tetes, menit ke-45 2 tetes, dan menit ke-60 2 tetes, sehingga total tetes urin sama dengan 10 tetes. Pada mencit ketiga dengan berat badan 23 gram diberikan 0,598 mili rebusan daun teh hijau, memiliki jumlah tetes urin pada mencit menit ke-15 3 tetes, menit ke-30 1 tetes, menit ke-45 1 tetes, dan menit ke-60 2 tetes, sehingga total volume urin yang diperoleh yaitu 7 tetes. Hasil pemberian anasimsi 1%. Baiklah, pada perlakuan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa kontrol negatif atau NaCmC pada mencit pertama diberikan 1 mili NaCmC, memiliki volume urin pada menit ke-15 sebanyak 2 tetes, menit ke-30 sebanyak 1 tetes, menit ke-45 sebanyak 1 tetes, dan menit ke-60 sebanyak 2 tetes, sehingga volume urin yang dihasilkan sebanyak 6 tetes. Selanjutnya, pada mencit kedua diberikan 1 mili NaCmC, memiliki volume urin pada menit ke-15 sebanyak 2 tetes, pada menit ke-30 sebanyak 1 tetes, pada menit ke-45 sebanyak 2 tetes, dan pada menit ke-60 sebanyak 1 tetes, sehingga volume urin yang dihasilkan sebanyak 6 tetes. Dan yang terakhir, pada mencit ketiga diberikan 1 mili NaCmC, memiliki volume urin pada menit ke-15 sebanyak 2 tetes, menit ke-30 sebanyak 1 tetes, menit ke-45 sebanyak 1 tetes, dan menit ke-60 sebanyak 2 tetes, sehingga volume urin yang dihasilkan sebanyak 6 tetes. Apa kesimpulan dari praktikum diuretik ini? Kesimpulannya pada praktikum diuretik kali ini, diuretik itu obat yang dapat menambah kecepatan pembentukan urin sehingga mempercepat pengeluaran urin dalam tubuh. Praktikum kali ini yang dihasilkan oleh kelompok obat herbal, paling sedikit urin dikeluarkan karena mencit tidak diposakan. Sehingga makanan tersebut mempengaruhi metabolisme mencit, sehingga obat furosemid juga tidak bekerja dengan aktif, di mana selanjutnya kelompok pemeran furosemid ini yang harusnya paling banyak yang mengeluarkan urin karena merupakan diuretik yang paling efektif dalam meningkatkan volume urin.